Hari ini kita sudah kedatangan dokter yang luar biasa nih, dokter spesialis penyakit jantung. Ada Dokter Suci Indriani, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi vaskular. Ya, betul dok ya. Oke, jadi kita hari ini kan akan membahas soal varises nih dok. Ya. Kayak semua orang tuh tahu varises, tapi kayak belum banyak yang tahu secara dalam lah ya, tentang ini. apalagi gitu. Kok dokter jantung ngurusin varises sih? Itu, ya, gitu. Ya sebenarnya kalau kami kan dokter jantung dan pembuluh darah, jadi kita juga mengurusi pembuluh darah karena sekali lagi berhubungan, karena antara jantung dan pembuluh darah kan satu kesatuan. Iya. Jadi varises itu adalah kondisi di mana pembuluh darah kita melebar. Pembuluh darah apa? Pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena. Kalau dia muncul ke permukaan, kelihatan tuh melebar, itu ngeringkel itu kita sebut sebagai varises. Ternyata di Amerika sendiri pun 1 dari 3 orang kalau disurvei itu mempunyai gejala-gejala seperti gejala varises. Gejala varises itu macam-macam. Misalnya kita kalau berjalan kaki kita jadi pegel, bengkak, malam-malam suka kram. Jadi fakta nih bahwa varises itu tidak sekedar hanya masalah kosmetik. Tapi lebih jauh dari itu, dia juga bisa membahayakan, bahkan bisa mengancam. Kenapa? Ya karena dari varises itu sendiri bisa mengubah misalnya warna kulit kita akan jadi kehitaman, terjadi hiperpigmentasi, lama-lama jadi sering gatel. Nah, lama-lama bisa terjadi luka di situ, namanya ulkus vena. Nah, si luka ini susah banget sembuhnya kalau kita nggak treatment dari awal penyebab masalah akar masalahnya. Ada banyak sih sebenarnya pengobatan untuk varises atau chronic venous disease ini ya. Bisa mulai dengan memberikan kompresi, stocking kompresi dok. Jadi itu bisa membantu ngepres dari luar biar membantu aliran darahnya lebih stabil dari bawah ke atas. Yang kedua juga bisa dengan obat-obatan. Nah kalau itu semuanya udah nggak mempan, ya udahlah, baru kita naik ke yang lebih advance-nya yang dilakukan dengan ablasi. Tujuan ablasi itu adalah pembuluh darah yang besar yang rusak itu akan dihilangkan. Laser itu tindakannya minimal invasif ya. Jadi dia tidak menggunakan pembedahan, dia hanya menggunakan jarum. Jadi prinsipnya cuma kayak kita pasang infus nih. Kan vena juga nih infus, tapi ini di kaki. Nah, pasang infus, aksesnya infus, kemudian masuk kateter kecil banget ya. Kateter itu mengeluarkan si energi laser. Udah di energi laser. Nah, sesudah itu udah selesai diablasi, selesai. Kerjaannya juga nggak lama dok, mungkin juga sekitar 30 menit sampai 1 jam, jadi cepat sebenarnya. Dan pasien bisa mobilisasi langsung sih sebenarnya sesudah itu. Tidak ada penyayatan, tidak ada pisau bedah. Nggak ada pisau bedah. Persis kayak lo tusuk jarum di infus, karena dia vena kan cepat ditekan dikit. Kalau kita ngambil darah nih, kita ngambil darah vena nih, persis sama. Jadi nggak ada berdarah-darah gitu, enggak. Jadi tidak mengerikan, dok, tenang aja. Iya, cepet lagi safe. Halo Sobat Mandaya, kembali lagi di Live Health Podcast bersama saya Nina di sini. Hari ini kita sudah kedatangan dokter yang luar biasa nih, dokter spesialis penyakit jantung. Ada Dokter Suci Indriani, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi vaskular. Ya, betul dok ya. Oke, halo Dokter Suci, apa kabar? Halo Dokter Nina. Boleh disapa dulu dok, Sobat Mandayanya dok. Hai, halo semuanya Sahabat Mandaya. Nama saya Dokter Suci Indriani. Saya adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, terkhususnya di sub bagian intervensi kardiologi dan intervensi vaskular. Jadi kita hari ini kan akan membahas soal varises nih dok. Ya. Kayak kondisi yang sebenarnya tuh kayaknya orang banyak ngalamin. Ya, jadi varises itu adalah kondisi di mana pembuluh darah kita melebar. Pembuluh darah apa? Pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena. Kalau dia muncul ke permukaan, kelihatan tuh melebar, itu ngeringkel itu kita sebut sebagai varises. Nah, memang benar. Jadi fakta nih bahwa varises itu tidak sekedar hanya masalah kosmetik, tapi lebih jauh dari itu, dia juga bisa membahayakan, bahkan bisa mengancam. Kenapa? Ya karena dari varises itu sendiri bisa mengubah misalnya warna kulit kita akan jadi kehitaman, terjadi hiperpigmentasi, lama-lama jadi sering gatel karena sirkulasi darah di kaki nggak lancar, kaki akan jadi bengkak, perubahan warna kulit, kaki akan keras, jadi bahkan bisa sampai kehitaman. Nah, lama-lama bisa terjadi luka di situ, namanya ulkus vena. Nah, si luka ini susah banget sembuhnya kalau kita nggak treatment dari awal penyebab masalah akar masalahnya. Terus bisa juga gampang infeksi kakinya. Ada infeksi, ada bekuan darah ya kita sebut sebagai tromboflebitis atau selulitis lah. Jadi kayak merah-merah meradang merah kaki kita. Dan yang terakhir, dia juga memicu karena darahnya stasis di situ bisa memicu adanya gangguan pembekuan darah. Lama-lama bisa berujung adanya DVT atau ada bekuan darah di pembuluh darah dalam, dan kalau lepas, nah itu yang mengancam, membahayakan nyawa. Kalau lepas ke paru jadi emboli paru. Nah ini yang berpotensi fatal nih kalau kita nggak cut masalahnya dari awal. Kalau kita biarin aja, sepelein, ini mah kosmetik doang, udah usia gitu, ngapain sih diobatin? Ternyata tidak, karena ya ilmu semakin berkembang, ternyata panjang nih perjalanannya. Tapi ternyata masih kalau dibiarin komplikasinya bisa lumayan berat gitu dok ya? Iya betul, makanya
baru-baru ini bahkan jurnal The Cardiology sendiri, Sky namanya, itu mengeluarkan panduan tentang penyakit varises atau chronic venous disease kalau kita sebutnya. Jadi bahkan dokter jantung seluruh dunia pun juga menganggap ini bukan masalah yang sepele, ini suatu masalah burden yang besar, tetapi dia under recognize. Masalahnya sebenarnya luas tapi tidak mengemuka. Tapi kalau kita lihat ya dari survei, ternyata di Amerika sendiri pun 1 dari 3 orang kalau disurvei itu mempunyai gejala-gejala seperti gejala varises. Gejala varises itu macam-macam, bukan langsung timbul ke permukaan ada varises, tapi bisa muncul dari misalnya kita kalau berjalan kaki kita jadi pegel, bengkak, kalau di sore hari kaki bengkak, malam-malam suka kram, kemudian gatel-gatel seperti jadi kita ke dokter kulit berkali-kali kok gatelnya nggak hilang-hilang, perubahan warna kulit. Nah ternyata itu juga merupakan bagian besar yang namanya penyakit chronic venous disease. Nah gimana untuk membedakannya? Yang paling gampang ya dilihat ini memang pembuluh darah apa bukan. Ya harus datang ke dokter sih sebenarnya. Yang kedua ya kita lakukan pemeriksaan. Ya pemeriksanya simpel, mudah, murah, bisa langsung kelihatan hasilnya dengan lakukan Doppler ultrasound. Doppler ultrasound itu ya dengan dilihat di bawah alat USG, kita lihat ini beneran pembuluh darah vena apa bukan yang melebar. Kadang-kadang ternyata bukan, ternyata ini kayak kista aja. Kadang-kadang suka merasa tuh di belakang lutut tuh suka ada benjol nih, varises apa bukan? Ternyata bukan, ternyata ini kista misalnya. Jadi kita bisa lihat secara langsung. Dari dokter pun juga nanti kita datang kunjungan akan lihat pemeriksaan fisiknya. Ini beneran varises atau bukan gitu. Jadi itu pemeriksaannya kayak kalau USG ibu hamil tapi di kaki gitu ya. Betul. Jadi ada yang bilang, "Loh, kok USG bisa di kaki?" gitu. Iya bisa. Jadi kita justru USG di kaki tuh lebih time consuming, lama banget karena kanan kiri kita periksa, kemudian kita telusuri dari bawah ke atas sepanjangan pembuluh darahnya gitu. Jadi kita lihat nih satu-satu bagian mana yang mengalami gangguan. Ini ada konkomitan penyakit yang lain apa enggak, ada penyakit-penyakit penyertanya, misalnya ada diabetes, kadang-kadang pembuluh darah arteri yang ke kakinya pun terganggu gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita dapat dengan satu pemeriksaan seperti Doppler ultrasound. Bener nggak sih varises itu disebabin karena kita sering pakai hak tinggi? Ya ampun, ya pesannya pertanyaan para wanita ya yang masih pengen pakai high heels ya. Oke, sebenarnya itu setengah fakta, setengah mitos. Tapi sebenarnya itu faktanya sebagian lah ya. Nggak, itu bukan mitos. Jadi itu fakta. Tapi nggak selalu nih correlate nih orang yang pakai high heels pasti dia varises. Enggak. Jadi memang kita sepanjang hari berjam-jam berapa puluh tahun pakai high heels itu mengurangi kontraksi dari otot kaki. Kita tahu kalau di kaki darah balik itu, darah vena itu dia bersifat pasif, dia butuh kontraksi otot kaki. Jadi kalau kita sering pakai high heels kadang-kadang otot betis itu kontraksinya jadi kurang bagus. Iya, kemudian juga akibat lama-lama setelah yang lama akan terganggu tuh kartu venanya. Tetapi tidak hanya satu-satu itu, ditambah dengan adanya genetik, kemudian ada obesitas, ada penyakit-penyakit misalnya penyakit jantung ya, itu akan mempermudah seseorang. Jadi dia merupakan salah satu faktor risiko. Bukan satu-satu ini orang pakai high heel entar kamu varises nih, enggak satu-satunya memang. Oke. Gitu. Jadi lebih kepada pakai hak tinggi secara dalam jangka panjang gitu, panjang banget. Itu lebih beresiko karena tadi bisa mengganggu aliran darah. Aliran darah karena ada ototnya jadi nggak maksimal lah ya posisinya gitu ya. Oke, nah kalau di luar itu, sebetulnya penyebab varises itu apa, dok? Banyak, multifaktorial. Ya, yang paling pertama itu yang nggak bisa kita ubah, adalah genetik ya, dari orang tua dan lain-lain. Kalau orang tua kita varises, ya biasanya sih, ya mungkin kita sekian persen akan bisa terkena. Yang kedua adalah sebenarnya bisa diubah nih. Ya, pertama berat badan. Ya berat badan kalau kita obes tentu saja susah nih darah naik dari bawah ke atas karena melawan gravitasi kan kita tahu ya. Terus yang berikutnya adalah kebiasaan kita jarang berolahraga, sedentary lifestyle, kita banyakkan duduk seharian di kantor ketik-ketik, jalan meeting ke sana berdiri lama gitu. Nah, itu juga kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya bisa mengganggu aliran darah balik dari dari kaki ke jantung. Kemudian juga penyakit jantung itu sendiri, kalau kita punya penyakit jantung misalnya jantung kita bengkak, nah tentu saja tekanan jantung tinggi susah lah naik dari bawah sehingga tampilannya bisa bengkak. Memang jantung sendiri pun juga bisa mengakibatkan kakinya bengkak. Kemudian usia itu kita semakin bertambah ya pasti tentu saja otot kaki akan berkurang, kemampuannya elastisitas pembuluh darah berkurang, itu juga mempengaruhi. Terakhir wanita kan memang unik ya wanita itu, jadi dia punya ada hormonal. Jadi kalau wanita lagi hamil atau wanita sudah menopause ya tentu saja akan mempengaruhi kesehatan dari pembuluh darah kakinya. Itu juga mempengaruhi mudahnya timbulnya terjadi varises. Tapi cowok juga bisa, dok ya? Ya bisa. Karena kan ya cowok kan juga bisa ada keturunan, bisa obes, bisa sedentary lifestyle. Ya, itu yang harus kita cut sebenarnya. Misalnya kita punya faktor genetik, orang tuanya ada. Nah, kalau gimana nih suka pertanyaan pasien gimana ke saya? Ya udah, ya lifestyle changes harus dibenerin semuanya yang tadi faktor-faktor yang lain gitu.
Nah, tapi tadi kan berarti kalau yang saya tangkap nih ya, berarti kan varises itu intinya adalah ada gangguan pembuluh darah balik lah, Yes, gitu ya. betul, Jadinya dia pembuluh darah vena. yang harusnya lancar, dia jadinya Mandek, mandek ada lah, mandek, tersendat karena ya. tadi pembuluh darah itu jadinya ada yang berkelok-kelok atau gimana Ya, gitu ya dok ya. penyebabnya sebenarnya macam-macam dok. Itu yang harus kita lihat dari dokter. Kadang kita nganggap ini simple varises, ablasi langsung gitu. Enggak, salah. Kadang-kadang ada DVT ya, yang mampetnya gara-gara DVT atau ada yang mampet di bawahnya di pembuluh darah sehingga darahnya susah dong. Kalau ada yang mampet dia nggak bisa lewat, jadi dia manifestasinya akan melebar. Makanya penting sekali diagnosisnya. Justru kalau ada yang mampet atau ada DVT, justru nggak boleh diablasi, nggak boleh di varisesnya langsung dilakukan tindakan macam-macam. Kan justru itu akan memperparah tindakannya. Makanya jangan langsung ini varises langsung mau diablasi, enggak, kita harus diagnostik dulu yang benar. Oke. Gitu. Nah, tadi kan jenisnya ada banyak tuh dok ya, dari yang ringan sampai yang berat tadi. Nah, otomatis kan penanganannya juga beda-beda. Ya, nah, tapi kan selama ini mungkin yang kita paling sering dengar tuh kan laser gitu kan. Oh iya laser, oke. Tapi sebelum masuk menuju ke laser itu ada apa aja sih dok jenis itunya pengobatan? Ada banyak sih sebenarnya pengobatan untuk varises atau chronic venous disease ini ya. Yang paling simpel adalah dengan kita mengubah gaya hidup kita. Lifestyle changes itu wajib untuk semua yang mau di laser, nggak mau di laser. Yang pertama adalah kita mengubah gaya hidup. Kita harus banyak rutin berolahraga. Apalagi kalau kita duduk tadi banyak duduk, banyak berdiri ya, kita harus gerak-gerakin kakinya, ada jinjit-jinjit kaki gitu untuk memperlancar aliran darah. Terus juga yang kedua kita menurunkan berat badan kalau kita agak besar. Yang berikutnya kita harus membanyak konsumsi serat dan lain-lain itu untuk memperkuat lah dinding vena dan lain-lain. Nah kemudian kalau kita memang ada penyakit-penyakit penyerta yang lain seperti penyakit jantung, kita harus obatin hipertensi, diabetes karena pasti akan mempengaruhi. Kemudian yang untuk masalah venanya sendiri bisa mulai dengan memberikan kompresi, stocking kompresi dok. Jadi kita pakai kayak kaos kaki tapi dia kenceng stocking gitu. Jadi itu bisa membantu ngepres dari luar biar membantu aliran darahnya lebih stabil dari bawah ke atas. Yang kedua juga bisa dengan obat-obatan. Nah kalau itu semuanya udah nggak mempan, ya udahlah baru kita naik ke yang lebih advance-nya yang dilakukan dengan ablasi. Ablasi itu punya macam-macam, bisa dengan energi panas seperti menggunakan laser atau bisa menggunakan tidak dengan energi panas. Kalau zaman dulu sih bisa dengan bedah, tapi ya sekarang orang-orang udah mulai beralih nih ke non bedah gitu. Nah dok, tadi kalau misalnya kita masuk ke laser gitu atau ablasi lah ya tadi. Tadi kan kalau yang panas bisa pakai laser, tapi yang non panas pakai apa? Boleh dijelasin nggak dok? Apa terapi ablasi untuk ablasi ya. Tadi secara umum ablasi itu bisa dua ya dok ya. Bisa dengan menggunakan energi panas. Energi panas itu macam-macam tuh. Bisa dengan laser, radiofrekuensi. Nah dimasukin ke pembuluh darahnya. Mungkin nanti kita bahas lebih detail. Yang kedua adalah non thermal, non panas ya. Non thermal itu dengan kayak menggunakan lem akrilik. Jadi secara simpelnya kayak gitulah. Jadi masuk ke pembuluh darah vena, kateter, terus dikasih kayak seperti lem gitu. Jadi nanti dia tujuan ablasi itu adalah pembuluh darah yang besar yang rusak itu akan dihilangkan. Dihilangkan. Jadi dia akan diablasi, dia akan mengecil, akan menutup. Jadi nggak ada lagi darah lewat sana. Jadinya lewat yang lain lewat gitu. Yang lain. Jadi cara nutupnya tadi pakai panas, jadi dirusak dengan energi panas. Yang kedua dengan non panas, jadi dimasukin aja lem, jadi bisa nutup gitu. Jadi kalau misalnya ada pembuluh darah yang gede-gede nih ya, varises gitu kan. Terus kalau misalnya dia diablasi tadi misal dengan panas, jadi ditutup tuh akses ke sananya. Gitu. Jadi ntar kalau misalnya udah nggak ada darah lewat situ lagi, dia lama-lama kecil gitu. Lama-lama kecil. Jadi varisesnya yang tadinya besar kayak ngerongkel-ngerongkel yang kecil karena kita cut darah ke sana nggak ada. Kalau misalnya di laser itu berarti afternya gimana dok? Maksudnya dia sembuhnya berapa lama? Apa boleh langsung pulang misalnya atau gimana gitu? Ya jadi sebenarnya laser itu tindakannya minimal invasif ya. Jadi dia tidak menggunakan pembedahan, dia hanya menggunakan jarum. Jadi prinsipnya cuma kayak kita pasang infus nih, kan vena juga nih infus, tapi ini di kaki. Nah pasang infus, aksesnya infus, kemudian masuk kateter kecil banget ya. Nah kateter itu mengeluarkan si energi laser. Udah di energi laser. Nah, sesudah itu udah selesai diablasi, selesai. Pengerjaannya juga nggak lama, dok. Mungkin juga sekitar 30 menit sampai 1 jam. Jadi cepat sebenarnya. Dan pasien bisa mobilisasi langsung sih sebenarnya sesudah itu. Jadi jadi sebenarnya nggak butuh waktu lama, cuman memang sesudah tindakan ya boleh mobilisasi tapi tidak terlalu yang berat-berat banget. Kalau setelah ada tindakan gitu ya, setelah di laser gitu, nanti dia bisa balik lagi nggak atau kayak udah selamanya? Gitu. Jadi kalau di laser, khususnya laser sebenarnya patency rate-nya lebih lama. Patency rate itu artinya dia nutupnya tuh lama, maksudnya untuk chance kebukanya di atas 90%. Ya memang 10% kalau udah terlalu besar banget, venanya dia akan susah pakai laser, mungkin harus dibedah dan lain-lain. Makanya jangan tunggu sampai udah gede banget nih pembuluh darah kita. Nah, jadi dia panjang itu sekitar 5 tahun tuh yang kebuka itu cuma 10%. Jadi ya sebenarnya safe dan untuk terapi yang jangka panjang dibandingkan kita pakai stocking terus-menerus gitu. Kalau
Kalau memang ada gejala yang tidak membaik ya jangan tunggu sampai komplikasi dulu lah pokoknya intinya. Tapi kan ada orang ya dok yang maksudnya ya mungkin dia agak takut lah ya kalau misalnya kan kita ngebayangin nanti kan tetap walaupun ini simpel tapi kan tetap akan masuk ruang cath lab ya jatuhnya masuk ruang cath lab terus nanti mungkin orang bayangin kayak aduh dioperasi nih gue gitu. Enggak yang kan? operasi jadi tidak ada penyayatan, tidak ada pisau bedah. Ada pisau bedah ya. Dan berarti kayak jadi cuma lukanya luka tusuk jarum aja ya? Persis kayak luka tusuk jarum di infus, karena dia vena. Vena kan cepat ditekan dikit kalau kita ngambil darah nih, kita ngambil darah vena nih, periksa gula darah gitu, periksa kolesterol, kan diambilnya vena, persis sama. Ditekan dikit udah hilang kan, ya sama kayak gitu. Kita pasang infus ditekan dikit. Jadi nggak ada berdarah-darah gitu, enggak. Kecuali kita memang si varises yang gede-gede di flebektomi. Tapi kan sekarang juga ada jalan yang lain selain harus dicabut keluar gitu. Jadi tidak mengerikan, dokter tenang aja. Iya, nggak mengerikan. Lagi safe. Cepet safe ya gitu. Karena kan ya itu tadi, kayak orang tuh udah mikirnya udah kayak agak-agak serem-serem aja gitu. Padahal kan ya sebetulnya ya selama alatnya memadai, dokternya juga kompeten ya bisa-bisa aja lah dijalani dengan baik gitu kan dok. Nah dok, berarti nih selain kan tadi kan dokter bilang gitu ya kalau varises itu belum tentu langsung keluar urat-urat gede-gede gitu kan gitu. Ada stepnya ada stepnya gitu, bisa diawali dengan pegel-pegel gitu kan. Mungkin usianya belum terlalu lansia gitu tapi kok kalau jalan jauh udah agak pegel-pegel gitu. Itu terus udah gitu mungkin ada udah mulai kelihatan urat-urat tapi belum nonjol gitu dok ya. Nah itu mungkin bisa jadi warning sign yang bisa ya konsul dulu aja lah gitu kan, belum tentu diapa-apain juga gitu. Tapi setidaknya kita tahu ini bukan yang ada yang mampet tadi misalnya, atau bukan masalah yang lain. Kadang-kadang nih tadi saya bilang karena saya dokter jantung ya, jadi sering juga pasien kita lihat kakinya bengkak-bengkak, ternyata kita lihat jantungnya, ya ini mah sakit jantung gitu. Jadi kadang-kadang kaki itu bisa terlihat manifestasi dari jantung juga, ya karena misalnya jantungnya bengkak, ada kebocoran dan lain-lain, kakinya bengkak juga. Jadi makanya saya bilang kalau kaki bengkak ya jangan langsung dianggap sepele sampai kita bertemu dengan dokter. Kita periksa dulu, nanti kita lihat minimal kita lihat lah rekam jantungnya, kemudian lihat pembuluh darah kakinya gitu. Oke. Semua orang tuh tahu varises, tapi kayak belum banyak yang tahu secara dalam lah tentang ini. Apalagi gitu. Kok dokter jantung ngurusin varises sih? Itu, ya sebenarnya kalau kami kan dokter jantung dan pembuluh darah, jadi kita juga mengurusi pembuluh darah karena sekali lagi berhubungan, karena antara jantung dan pembuluh darah kan satu kesatuan. Makanya tadi saya bilang bahkan panduan di International Sky itu dokter jantung seluruh dunia juga membahas tentang penyakit chronic venous insufficiency ini. Oke, jadi jangan aneh-aneh, jangan bingung lagi gitu ya. Kenapa kok sakitnya varises di kaki, kenapa ke dokter jantung enggak? Jadi di itu adalah pembuluh darahnya gitu dok ya. Jadi kan spesialisnya jantung dan pembuluh darah. Which is pembuluh darah itu ya di seluruh tubuh ada lah ya gitu, nggak cuma di jantung aja. Oke, siap. Thank you dok. Nah dokter mungkin bisa pamit dulu ke Sobat Mandaya gitu ya, karena ini udah masuk di akhir dari podcast kita. Silakan kasih wejangan sedikit dok buat kita gitu. Dari tadi kurang banyak ya. Mungkin wejangan penutup aja dok. Oke, ya udah Sobat Mandaya ya, jadi yang tadi kita bahas jangan selalu anggap sepele ini varises hanya kosmetik aja, tidak. Jadi lebih jauh dari itu, kita harus aware dengan kesehatan kita sendiri. Kita harus periksa sedini mungkin. Belum tentu harus dilakukan intervensi yang berat-berat. Justru kalau kita memeriksa sedini mungkin, kita mencegah komplikasi untuk yang selanjutnya. Ya, jadi jangan takut karena kita ada solusinya semuanya. Ya, gitu aja. Oke, thank you Dr. Suci atas waktunya hari ini. Thank you Sobat Mandaya yang sudah menyimak episode kali ini tentang varises. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye, thank you.